Yang namanya melahirkan itu ada dua metode. Yang pertama, metode secara normal atau persalinan per vaginam. Yang kedua, yaitu melahirkan secara sesar. Nah, kedua metode ini sebetulnya bisa memakai alat bantu, yaitu yang kita sebut dengan vakum. Vakum itu alat bantu yang kita tempelkan ke kepala si baby, yang tujuannya untuk membantu nih supaya si babynya tuh bisa keluar. Ini adalah beberapa kondisi yang memang kita perlu nih untuk memakai si alat vakum ini. Yang pertama, apabila si ibunya ini sudah kecapean ya. Kalau misalnya mau melahirkan normal kan harus ngeden nih, tapi pada saat udah pembukaan lengkap, terus kepalanya nih udah mau keluar nih dikit lagi nih, terus ibunya udah lemes dan udah nggak bisa ngeden lagi. Jadi vakum itu biasa kita lakukan memang pada saat kepala bayi itu memang sudah di posisi tertentu yang sudah di bawah ya, pada saat persalinan normal. Jadi udah mendekati di bibir luar dari vagina. Nah, itu bisa kita bantu. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu lahiran normal tapi dengan di vakum ya, atau disedot lah. Jadi orang awam tuh mungkin taunya, oh kok ini disedot ya kepala babynya, itu gimana? Nah, pengen tahu gimana lengkapnya, apa penyebabnya, terus efek ke bayinya gimana ya? Apakah nanti kepalanya jadi tambah panjang atau enggak? Nah, ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Yang namanya melahirkan itu ada dua metode. Yang pertama, metode secara normal atau persalinan per vaginam. Yang kedua, yaitu melahirkan secara sesar. Nah, kedua metode ini sebetulnya bisa memakai alat bantu, yaitu yang kita sebut dengan vakum. Vakum itu alat bantu yang kita tempelkan ke kepala si baby, yang tujuannya untuk membantu nih supaya si babynya tuh bisa keluar. Karena kalau misalnya moms melahirkan, itu kan baby mau nggak mau kan dia harus keluar tuh melalui jalan lahir ataupun melalui dinding perut. Tetapi tidak semua persalinan itu harus menggunakan vakum. Mau itu persalinan secara normal atau persalinan secara sesar. Vakum itu kita pakai hanya untuk kondisi-kondisi tertentu aja nih, bukan standar baku yang kita harus pakai terus ya. Nah, alat vakum ini contohnya seperti ini. Nah, alat vakum itu kalau zaman dulu pakainya bahannya tuh metal, tapi zaman sekarang alatnya udah canggih. Kita pakai misalnya ada yang namanya bahannya pakai silikon atau karet, sehingga dia tidak keras. Yang tujuannya supaya kalau vakumnya lunak, jadi nempel ke kepala bayi, itu tidak mencederai kepala bayi. Jadi lebih aman, lebih safe untuk si babynya. Ini adalah beberapa kondisi yang memang kita perlu nih untuk memakai si alat vakum ini. Yang pertama, apabila si ibunya ini sudah kecapean ya. Kalau misalnya mau melahirkan normal kan harus ngeden nih, tapi pada saat udah pembukaan lengkap, terus kepalanya nih udah mau keluar nih dikit lagi nih, terus ibunya udah lemes dan udah nggak bisa ngeden lagi. Nah, itu kita bisa memakai alat bantu vakum tersebut. Intinya kita melihat nih kondisi-kondisi yang bisa membahayakan si detak jantung janinnya dan juga kondisi ibunya. Contoh, si detak jantung bayinya nih udah mulai menurun. Nah, padahal kepalanya itu udah mau keluar dikit lagi. Terus si ibu udah ngeden tapi masih kurang nih powernya untuk keluarin si babynya. Sementara detak jantung bayinya udah mulai turun, udah mulai melambat. Nah, itu kita bisa membantu supaya mempercepat nih proses melahirkannya. Yaitu dengan cara kita bantu dengan vakum untuk disedot. Tapi tetap ya, kalau misalnya vakum itu si moms ini tetap harus ngeden. Jadi jangan cuma si kita narik, tapi moms juga harus ngeden. Nah, prosesnya yang boleh melakukan persalinan dengan vakum itu adalah tenaga ahli yang memang sudah memiliki kompetensi ya di bidang itu. Jadi nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Karena kalau misalnya dilakukan oleh sembarangan orang, nanti resikonya itu bisa fatal. Fatal buat si ibunya, fatal buat si babynya. Namanya itu juga kita menempelkan alat di kepala babynya. Dan itu juga tidak sembarangan kita nempelin ya. Jadi nggak cuma semerta-merta, oh ini di kulit kepalanya gitu bisa nempel. Nggak. Karena kita harus nempel di posisi yang tepat. Jadi nggak boleh misalnya kita asal nempel, nanti bisa mencederai si kepala babynya dan juga bisa mencederai dari jalan lahir si ibunya. Jadi vakum itu biasa kita lakukan memang
pada saat kepala bayi itu memang sudah di posisi tertentu yang sudah di bawah ya pada saat persalinan normal. Jadi udah mendekati di bibir luar dari vagina. Nah, itu bisa kita bantu. Dan cara untuk menariknya dan kapan harus menarik si alat vakum ini itu juga semua sudah ada teknik khusus. Tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Oh, asal nempel, asal tarik, itu nggak boleh sama sekali. Jadi kalau moms misalnya membutuhkan persalinan harus divakum, atau misalnya udah tahu nih pada saat hamil, wah ini babynya lumayan besar, terus ada potensi komplikasi yang muncul, sebaiknya moms juga memilih fasilitas kesehatan itu yang lengkap ya. Jadi kalau misalnya ternyata selama proses persalinan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu ada backup plan-nya. Jadi kita udah bisa nih mencari backup plan-nya, apa yang harus kita lakukan supaya bisa menyelamatkan nyawa si baby dan moms yang mengandung. Tidak semua moms yang sedang hamil ini ya nanti pada saat proses persalinan boleh divakum ya. Jadi ada beberapa kondisi juga yang memang tidak boleh moms divakum. Misalnya adalah kondisi pada saat letak sungsang atau moms melahirkan secara sungsang. Itu nggak boleh tuh divakum karena bukan letak kepala. Yang kedua, misalnya si baby yang dikandung ini mengalami detak jantungnya yang kita sebut dengan vital distress. Tidak boleh misalnya langsung semerta-merta divakum. Kita harus melihat lagi nih kondisi moms dan babynya. Atau misalnya lahir dengan perdarahan. Misalnya ada perdarahan memang letak plasentanya atau kelainan plasenta, itu juga tidak boleh kita langsung semerta-merta harus divakum ya. Dan kondisi lainnya misalnya babynya terlalu besar nih, nggak cukup nih dipanggul moms. Jadi jangan pada saat posisi baby kepalanya masih tinggi, terus kita main asal vakum aja tuh, itu nggak boleh tuh ya. Jadi itu ada tekniknya dan kita cara narik dan cara muternya itu juga ada tekniknya. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah setelah divakum, yang harus diperiksa adalah keadaan moms, jadi jalan lahirnya itu harus diperiksa dan juga babynya. Pada saat setelah divakum kita harus lihat lagi nih kepala babynya seperti apa, apakah ada luka atau tidak, bentuk kepalanya seperti apa. Setelah divakum itu tidak semerta-merta langsung bikin kepala bayinya jadi lonjong ya, jadi jangan khawatir. Biasanya kepala bayi agak lonjong itu yang melahirkan secara normal itu disebabkan oleh adanya himpitan. Jadi misalnya babynya itu dia harus melakukan posisi tertentu untuk dia melewati jalan lahir. Hal tersebut yang bisa menyebabkan kepala babynya itu jadi agak lonjong. Tapi jangan khawatir, biasanya itu hanya terjadi untuk beberapa hari saja, lalu kepala bayinya nanti akan berubah lagi nih menjadi bulat. Yang harus diperhatikan adalah apabila setelah selesai divakum, nah kepala bayinya itu ada benjolan. Nah itu moms jangan langsung khawatir karena benjolan tersebut nanti akan hilang setelah melewati beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Itu memang akan lebih lama, tapi itu harus dipantau terus sehingga nantinya pada waktu tertentu nanti kepala bayinya itu nanti akan jadi bulat lagi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.